Di pertemuan ini kita masih tetap belajar dengan jarak jauh, tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tapi Ibu berharap kepada kalian agar kalian tetap semangat untuk mengikuti mata pelajarannya. Oke, sebelum Ibu memulai mata pelajaran Ibu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita bertemu pada pertemuan ke-8, yaitu pada materi bab 3 tentang konfigurasi BIOS. Oke, adapun kompetensi dasar kita yaitu 3.4 untuk kemampuan kamu, yaitu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer, dan 4.4 yaitu untuk melakukan setting BIOS. Di sini juga ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan konfigurasi BIOS pada komputer, memahami definisi setting BIOS, menjelaskan instalasi sistem operasi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui konfigurasi BIOS pada komputer, melakukan setting BIOS, dan dapat menjalankan install sistem operasi. Di sini akan Ibu sampaikan materi Ibu, yaitu kita akan membahas 2 materi, yaitu tentang 1 konfigurasi BIOS pada komputer, dan yang kedua tentang instalasi sistem operasi. Oke, di materi sebelumnya Ibu telah menyinggung tentang pengujian perakitan komputer, lalu tentang merakit komputer. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu sudah memahami dan dapat melakukan perakitan, melakukan pengujian. Jadi sekarang kita ke materi kita tentang konfigurasi BIOS pada komputer. Di sini akan Ibu jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah merupakan singkatan dari basis input output system, yaitu merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengatur berbagai fungsi perangkat keras atau hardware yang ada pada perangkat komputer. Program BIOS berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Jika kebanyakan perangkat lunak diinstal di bagian memori hard disk ataupun media penyimpanan komputer, program BIOS disimpan pada sebuah chip khusus berupa memori flash yang biasa disebut dengan CMOS. Oke. Di sini akan Ibu jelaskan tentang fungsi BIOS pada komputer. Jadi ada 3 fungsi BIOS. Apa aja? Yaitu yang pertama, menjalankan perintah power on save text atau bisa disebut dengan POS. Dan yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Dan ketiga, memberikan informasi dasar pada komputer. Jadi ada 3 fungsi dari BIOS. Oke, Ibu harap kamu mengerti. Jadi kalau Ibu tanya apa fungsi BIOS, kamu sudah mengerti. Ada 3. Oke, lanjut ya. Lalu di sini ada kode-kode. Kode-kode, apabila komputer terjadi permasalahan, maka komputer akan menampilkan tanda atau kode kesalahan. Nah, jadi komputer itu ketika kita sedang memahami bagaimana permasalahan komputer, misalnya komputer memberikan kode-kode, bisa dalam bentuk visual maupun audio. Oke, kalau berbentuk visual biasanya bisa kita lihat pada layar komputer ada tulisan, bahkan seperti komputer tidak dapat menyala sama sekali. Itu merupakan kode pada komputer ketika kita melakukan POS. Nah, POS misalnya kamu menyalakan komputer, tentunya kamu menekan tombol power. Lalu diikuti ada suara. Apabila tidak ada suara, bisa dengan lampu pada monitor dan CPU yang menyala. Itu merupakan proses POS juga.
Dan apabila kamu menekan tombol power tersebut namun tidak ada reaksi, tidak ada tampilan pada layar komputer, bahkan dia hanya mati, tidak ada suara sama sekali, nah itu berarti ada kode yang dikeluarkan oleh komputer melalui visual yang dapat kita lihat. Oke, nah bagaimana dengan kode yang lain? Kode yang lain itu dapat didengar, misalnya dengan bunyi beep. Oke, di sini yang pertama dengan bunyi beep. Oke, kode-kode tersebut berupa kode beep. Lanjut ya. Ibu kasih contoh dari kode suara beep. Tetapi pada komputer generasi saat ini ada yang tidak mengeluarkan bunyi beep, ada juga yang mengeluarkan. Mungkin suatu saat kamu nanti mendengar bunyi beep yang dikeluarkan oleh PC atau personel komputer, itu merupakan kode-kode yang diberikan oleh komputer yang sedang bermasalah atau dalam keadaan normal. Jadi kamu bisa mengerti. Jadi nanti kalau seumpamanya kamu menjumpai atau kamu mengalami PC kamu bunyi beep, itu berarti ada kendalanya. Oke, yang kedua yaitu kode angka yang tampil di layar monitor. Contohnya adalah pada saat pertama kali dihidupkan komputer, lalu kamu memperhatikan ada atau tidak kode angka yang muncul. Jadi pertama kali kamu kamu tekan power, itu kamu lihat di tampilan monitor kamu ada tidak muncul angka ataupun tulisan. Oke. Jadi yang ketiga yaitu kode pesan singkat. Sering kode pesan singkat ini berbentuk tulisan berupa bahasa Inggris. Jadi kamu juga harus memahami sedikit tentang bahasa Inggris. Itu dia fungsinya. Oke. Jadi di sini kamu sudah tahu apa-apa aja kode dalam permasalahan untuk BIOS. Ada 3. Lanjut ya. Lalu cara kerja BIOS. Cara kerja BIOS ini ada 3 juga, yaitu yang pertama melakukan proses inisialisasi, yang kedua melakukan pengecekan, lalu yang ketiga yaitu mencari lokasi booting atau proses. Oke. Lalu adapun komponen-komponen BIOS pada komputer ada 3. Yang pertama program BIOS setup, lalu yang kedua driver, ketiga program utamanya. Oke, beberapa cara untuk mengakses BIOS berdasarkan pabrikan pembuatannya, yaitu sebagai berikut. Bisa kamu lihat di tampilan layar kamu, itu adalah beberapa cara. Pertama yaitu BIOS AMI, yaitu dengan cara aksesnya menekan del. Baru BIOS Word, yaitu kamu tekan del ataupun kontrol alternatif escape. Lalu ada bisa kamu lihat lagi, jadi dan seterusnya, bisa kamu lihat dan bisa kamu baca. Oke, lanjut saja ya. Adapun jenis-jenis BIOS, ada 4 jenis BIOS, yaitu yang pertama AMI BIOS, kedua Award BIOS, ketiga Pionix BIOS, dan yang keempat yaitu AMI BIOS. Oke, di sini ada tampilan, kamu lihat di sini ada tampilan BIOS. Jadi pertama kali kamu menampilkan BIOS ini dengan cara awalnya kamu tekan power, lalu kamu tekan F2 ataupun del. Jadi kamu akan masuk ke BIOS, ke tampilan BIOS ini. Jadi software yang kamu gunakan, maka tampilan BIOSnya akan tidak sama, dia akan berbeda. Jadi yang kamu lihat yang pertama ini tampilan BIOS yang berbentuk IBM BIOS. Jadi seperti inilah IBM BIOSnya. Ini berarti kalau tampilan kamu
seperti ini, berarti dia termasuk software IBM BIOS. Lalu yang kedua, yaitu tampilan kedua, yaitu tentang tampilan Phoenix BIOS. Jadi bisa ya kamu bedakan tampilan ini dengan yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, lanjut saja ya. Tampilan yang ketiga yaitu tampilan Word BIOS. Ini dia. Oke. Jadi ada seperti ini tampilan Word BIOS. Lalu nih, yang terakhir yaitu AMI BIOS. Nih AMI BIOS seperti ini. Jadi kalau tampilannya seperti ini, mungkin kamu sering kamu lihat ini tampilan yang pertama kali menghidupkan komputer, ini yang seperti ini. Berarti kamu sedang menjalankan tipe AMI BIOS-nya. Paham ya? Jadi ada 4 jenis BIOS. Oke. Jadi kamu sudah mengerti, Ibu harap kamu sudah paham ya, tentang fungsi, cara kerja. Jadi baru tampilannya atau perbedaannya, jenis-jenis tampilan BIOS dan pengertian BIOS tersebut. Oke. Di sini ada mengenal kode BEP. Jadi setiap jenis BIOS itu kode BEP-nya itu berbeda-beda. Jadi yang pertama, kode BEP untuk Word BIOS. Contohnya diagnosanya yang 1 kali BEP pendek, maka PC dalam keadaan baik. Dan apabila terdapat 1 BEP panjang, itu gejalanya yaitu problem di memori kamu. Dan 1 BEP panjang, 2 BEP pendek berarti kerusakan di modul DRAM kamu. Lalu yang 1 BEP panjang, 3 BEP pendek berarti kerusakan di bagian VGA. Lalu yang kelima yaitu BEP terus menerus, berarti itu kerusakan di modul memori ataupun memori video. Jadi dari sini kamu tahu, jangan semua yang kamu perbaiki salah satu, kamu lihat dulu apa yang bunyinya yang seperti apa. Kalau 1 BEP panjang berarti problem di memori. Ya memorilah yang harus kamu perbaiki, jangan yang bagian VGA-nya gitu. Oke, jadi bisa paham ya. Lanjut. Untuk AMI BIOS. Oke, AMI BIOS ini lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya tadi. Lalu yang untuk 1 BEP pendek berarti diagnosanya memori atau DRAM-nya gagal merefresh. Lalu 2 BEP pendek itu bisa sirkuit gagal mengecek keseimbangan sistem memorinya. Lalu 3 BEP pendek itu bisa BIOS gagal mengakses memori 64 KB pertama. Lalu ada 4 BIP pendek, itu timor pada sistem gagal bekerja. Lalu 5 BIP pendek, itu CPU bermasalah atau motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Lalu 6 BIP pendek, yaitu untuk keyboard tidak dapat berjalan dengan baik. 7 BIP pendek, yaitu video mute error. 8 BIP pendek berarti ada permasalahan pada teks memori VGA gagal. Lalu 9 BIP pendek berarti RAM BIOS-nya bermasalah. 10 BIP pendek berarti CMOS atau shutdown rate-nya mengalami error. 11 BIP pendek yaitu cheats memory error. 1 BIP panjang, 3 BIP pendek berarti di situ ada mengalami memorinya rusak. Lalu 1 BIP panjang, 8 BIP pendek berarti tes tampilan gambar gagal. Jadi di sini bisa kamu lihat juga, kamu dengar dulu berapa banyak suara BEP itu tadi. Oke, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, apabila ada 2 BEP pendek, maka kamu akan membenarin atau membetulin tentang
sistem memorinya atau sirkuitnya gagal, atau ada 10 bependek, berarti cemosnya yang kamu perbaiki, jangan yang lain. Oke, jadi bisa kamu dengar dulu apa permasalahannya. Oke, lanjut ya. Kalau untuk kode IBM BIOS, nih, ini bisa kamu baca ya. Oke, ada yang satu tidak ada bep, maka diagnosanya power supply rusak, card memori RAM tidak terpasang. Baru ada satu bep pendek, berarti normal pos dan PC dalam keadaan baik. Jadi kalau satu bep pendek saja, berarti komputer atau PC kamu itu tidak bermasalah, dalam keadaan baik berarti. Oke, lalu bep terus menerus, power supply rusak, card memori atau RAM tidak terpasang. Oke, lalu bep pendek berulang-ulang, maka diagnosanya power supply rusak, card memori RAM tidak terpasang juga. Lalu satu bep panjang, satu bep pendek, maka diagnosanya yaitu masalah motherboard. Lalu satu bep panjang, dua bep pendek, masalah bagian pada VGA cardnya atau mononya. Lalu ada satu bep panjang, tiga bep pendek. Tadi kan dua bep pendek, sekarang tiga bep pendek, yaitu masalah bagian VGA cardnya. 3 bep panjang berarti didiagnosanya di keyboard error. Lalu ada satu bep blank monitor, itu berarti diagnosanya VGA card sirkuitnya bermasalah. Jadi bisa kamu mengerti ya, sama yang tadi Ibu jelaskan juga. Kamu dengarkan dulu, lalu kamu perbaiki yang mana yang salah. Jangan semua kamu bongkar gitu. Oke, jadi sampai di sini ya. Semoga kamu dapat memahaminya dan kamu dapat mengerti. Demikian materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan kalian dapat mengerti dan dapat kalian pahami. Dan pesan Ibu satu, yaitu kerjakan tugas kalian dengan baik, dan apabila kalian tidak dapat mengerjakannya atau kurang paham dari materi Ibu, maka bisa kalian diskusikan atau bisa kalian tanya. Diskusinya kamu bisa dengan menggunakan forum diskusi kita dari Learning. Oke, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita tetap diberi kesehatan dan dapat diberi kesempatan untuk di pertemuan berikutnya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.